Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kaligrafi semua dimanapun berada? Pada kesempatan kali ini insya Allah kita mau sharing tentang bagaimana cara menggunakan pena. Jadi kemarin itu atau sekarang ini saya sedang menulis karya lomba untuk lomba Sabah Malaysia di Khot Diwani Jali. Nah, ketika saya menulis itu kepikiran kayaknya bagus nih kalau sharing gitu. Jadi ketika saya menulis dengan menggunakan pena ini, pena yang memang memiliki aliran tinta di tengahnya, itu serasa mau sharing karena memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan pena ini gitu. Jadi tidak apa ya, seperti menggunakan pena pada umumnya. Menggunakan pena dengan ada aliran tinta ini dia ada beberapa tips ya atau cara yang perlu diperhatikan supaya pena ini bisa awet dan tidak rusak. Jadi kalau kita ditanya sebetulnya apa perbedaannya dengan atau bagaimana cara menggunakan penanya gitu kan. Sebenarnya jawabannya tentu sebagaimana menggunakan pena yang lain ya, seperti ini misalnya pena Iran, kemudian di sini ada pena Handam ya. Itu kan sama aja sebetulnya. Jadi kan pakai pena itu bagaimana sih, kan nanti ada tinta gitu kan, ada di tempat tinta, kemudian kita celupkan, kemudian kita bawa tinta itu dan kita goreskan, kan rata-rata begitu. Cuma di pena ini itu nanti kita harus paham ya bagaimana untuk merawatnya gitu. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa kekhususan dari pena ini ya. Pena ini memang biasanya itu dijual lebih mahal di penjual-penjualnya atau pembuat-pembuatnya, karena memang pengalaman saya sharing dengan para pembuatnya itu memang ini memiliki ciri khas yang berbeda. Secara fungsi misalnya dia kenapa ada aliran atau belahan di tengah ini, itu fungsinya yang paling menonjol adalah untuk supaya penulis kaligrafi itu dia bisa mengambil tinta dengan jumlah atau dengan volume yang lebih banyak tapi terkendali. Nah, terkendali itu dia bisa disimpan melalui celah ini, pada belahan ini. Kemudian nanti ketika digores dia punya porsi yang rata gitu. Kadang kan kita kalau pakai pena yang biasa itu kalau kita ngambil tintanya agak banyak, dia kan nanti akan tumpah gitu ya, sehingga tulisannya akan rusak. Nah, kalau ini insya Allah dia ada fungsi untuk menata tinta supaya lebih proporsional. Nah, secara fungsi seperti itu. Secara ciri fisiknya itu dia memiliki aliran yang dia bentuknya itu lubangnya atau garisnya itu seperti menara Eiffel. Jadi menara Eiffel yang dimaksud itu kan kalau kita lihat dia dari bawah ke atas itu yang bawahnya besar, kemudian makin ujung makin runcing gitu ya. Nah, kalau kita lihat ke sini itu sama. Jadi bawah yang sebelah sini itu lubangnya atau celahnya itu lebih besar, nanti makin ujung makin kecil. Nah, kalau kita perhatikan di ujung makin kecil ini itu kayu atau bambu yang mengapit celah itu dia akan seperti kayak hampir menutup ya, hampir menutup. Nah, fungsinya kalau saya lihat itu memang ketika tinta ditarik ya kan, kita ketika tinta ditarik masuk ke dalam, kemudian kalau kita masukkan ke tinta itu dia nanti akan naik ke atas tintanya, kemudian menjadi stok ketika kita menulis gitu. Atau kalau kita menulis gurusan panjang gitu, dia insya Allah masih ada tinta yang tertuang gitu. Nah, ujungnya itu kenapa harus agak menutup sedikit ya, hampir menutup, supaya dia ketika naik tinta atau tintanya naik itu tetap ujungnya itu
masih kena tinta. Nah, sebab kalau dia itu ujungnya itu longgar juga, ya, itu nanti tintanya naik, tapi ketika kita meletakkan di kertas dia nggak akan turun tintanya. Gitu. Atau fungsinya akan cacat lah bahasanya. Nah, seperti itu. Jadi secara fisik dia memang lebih lebih khusus ya, punya ciri seperti itu, dan pembuatannya kalau saya dengar memang dari pembuat pena seperti ini itu juga lebih lebih butuh tenaga yang khusus ya, atau cara yang khusus. Bagaimana ketika dibolongi atau dibuat garis di tengah itu ada alat khusus kayak semacam gergaji, tapi dia pakai kayak semacam benang gitu, atau kawat ya, kemudian nanti masuk ke dalam, kemudian nanti keluar, dan ada proses pembakaran itu kalau nggak salah dijelaskan untuk supaya buah bambunya ini sedikit menutup yang ujungnya itu. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman tahu, sebetulnya dulu saya pernah dikasih lihat video oleh Syekh Bil'id itu tentang memotong pena. Itu kalau nggak salah Ustadz yang motong itu Ustadz Hamid Aitas kalau nggak salah ya waktu itu. Kemudian beliau memotong pena, kalau nggak salah ya berjenis, kalau nggak handam, pena Iran ya, seperti ini. Nah itu ketika itu yang hendak ditulis itu adalah khot naskhi. Kemudian otomatis penanya itu kan kecil ya, antara mungkin 1 mili atau 1,5 mili. Nah, yang menjadi perhatian waktu itu dan memang menjadi salah satu poin yang ingin disampaikan di video itu adalah ternyata meskipun pena kecil seperti ini misalnya ujungnya, itu ternyata beliau Syekh tersebut memotong pena dengan nantinya ketika fase di akhir-akhir memotong itu memberikan belahan ya, jadi pakai pisau gitu, belahnya ujung mata pena itu atau tengahnya ujung mata pena itu dikasih semacam belahan itu, yang fungsinya sebetulnya ya mirip-mirip seperti ini gitu, cuma memang tidak sampai memberikan celah yang agak longgar gitu. Nah, artinya memang sebetulnya tinta itu pada umumnya tetap membutuhkan membutuhkan celah untuk tinta itu bisa masuk ke pena, kemudian bisa menjadi tinta cadangan gitu. Nah, seperti itu. Kemudian tadi sebagaimana saya sebutkan, ada beberapa perhatian khusus untuk supaya pena ini terjaga dengan baik. Nah, diantaranya pertama tentu kita harus menjaga ujung mata pena. Ya, sebenarnya kayak poin ini umum ya, semua pena juga sama. Bagaimana handam juga kita harus jaga ujungnya, pena-pena lain juga kita harus jaga ujungnya. Bahkan pena besi sekalipun yang terbuat dari besi padat keras ya, itu juga kita harus jaga ujungnya gitu. Nah, biasanya kan kita kalau megang pena atau ditaruh di meja atau bagaimana, itu jatuh kemudian atau terbentur, atau misalnya kita nulisnya terlalu menekan gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang harus dijauhi daripada pena-pena kita ini, terkhusus pena ini. Nah, kenapa kita lebih menekankan di dalam pena ini? Nah, karena pena ini itu kalau sudah bermasalah ujungnya, itu nanti dia akan sulit diperbaiki ya, harus ke orang yang berpengalaman atau pembuat pena ini, sehingga nanti akan kerepotan kita mengirim ke pembuatnya, kemudian diperbaiki gitu. Nah, itu pun juga akan ada resiko bagaimana nanti mata penanya itu kalau nggak diganti, dan ya mungkin kita beli baru, atau nanti akan dikurangi panjangnya ini menjadi agak pendek gitu. Kalau ini akan pendek ya akan dievaluasi kemudian diperbaiki kemudian jadi pendek, itu tentunya menulisnya agak nggak enak gitu. Nah, kalau yang pena handam atau pena-pena yang memang dia mata penanya menyatu dengan badannya, itu dia kan kalau dia kenapa-napa ujungnya
kita memperbaikinya itu masih bisa apa ya? Masih bisa motong tubuhnya ini, motong badannya si pena ini kan. Tapi kalau ini kan mata penanya pisah gitu. Nah, ini yang harus kita hindari, yaitu bagaimana ujungnya ini supaya tidak tidak begitu atau tidak terkena hantaman seperti itu. Nah, tadi poin bagaimana kita menulis itu sebenarnya nggak perlu ditekan ya. Nah, itu salah satu bagaimana cara kita menjaga pena. Nah, kenapa menulis itu tidak perlu ditekan? Karena ternyata kalau kita bisa meracik tinta dengan baik, ya, tingkat keencerannya, kemudian komposisi air dengan tintanya, itu ternyata kalau kita pakai pena, termasuk pena yang seperti ini, itu kita tidak perlu menekan tinta itu atau menekan pena itu terlalu kuat ya. Bahkan kalau saya perhatikan, menggores tinta itu ternyata dia ketika kita celupkan pena ini ke dalam tinta, kemudian kita tuangkan atau goreskan ke kertas, itu ternyata kalau baik itu dia tanpa kita dorong, tanpa kita tekan itu dia sudah mengalir tintanya. Jadinya nanti pena ini itu hanya sekedar tugasnya itu mendorong tinta itu gitu. Bahkan kalau tintanya banyak itu nanti dia akan tintanya itu akan mengalir dengan baik gitu. Nah, juga celah antara kayu dengan kertas itu dia akan membuat semacam jarak ya, jarak seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya kita harus menjaga kebersihan pena ini. Nah, apa sebenarnya yang dibersihkan? Bagaimana kita lihat bahwa pena ini memiliki rongga atau memiliki garis di tengah ini ya. Nah, itu garisnya itu tidak boleh sampai ada tinta yang menempel di sini. Nah, kita harus membersihkannya rutin seperti itu. Jadi apalagi kalau kita pakai tinta seming ya, tinta seming itu tinta yang dibuat oleh Jerman kalau nggak salah. Itu dia nama lainnya aerocolor gitu. Itu dia bahan dasarnya itu ada salah satunya terbuat dari bahan kimia yang sifatnya itu ketika dia kering, wujud tinta itu akan menjadi seperti karet. Karet itu kan dia lengket terus agak elastis gitu. Yang mana kalau itu kering di pena ini ya, itu akan menjadi kotoran yang nantinya akan menjadi kendala ketika kita menulis ya, bagaimana tulisan kita akan ada bercak-bercaknya itu. Nah, itu salah satunya kita harus membersihkan ya. Skalanya bagaimana? Skala membersihkannya bagaimana? Ya, membersihkannya itu kita rutin dalam arti begini, kalau kita nulis ya, nulis lomba misalnya. Kita nulis 1 2 3 4 5 huruf. Nah, itu bukan skalanya kita mulai nulis, katakan kita nulis misalnya 30 menit, kemudian kita selesai nulis, baru kita bersihkan. Nah, jangan seperti itu. Saya yakin kalau dipakai 30 menit, kemudian nggak dibersih-bersihkan, itu nanti saya yakin meskipun belum begitu kering ya, karena memang masih basah, itu sudah menumpuk di ujung. Nah, kalau sudah menumpuk di ujung, nanti biasanya tulisan pun akan menjadi tidak baik atau tidak rapih lah. Jadi yang tadinya lancip jadi tumpul seperti itu. Nanti tulisannya yang tadinya harusnya tergoresnya itu bukan 5 mili menjadi 5,2 mili gitu. Karena memang ujungnya sudah numpuk. Nah, itu. Nah, yang betul gimana? Misalnya kita masukin tinta, nulis misalnya 3 kali atau 5 kali. Nah, setelah itu kita lap pakai tisu. Dilap pakai tisu, kemudian pakai ya sedikit air, kita lap begitu. Nah, nanti silahkan masukkan di dalam rongga ini atau di dalam aliran tintanya ini itu semacam kertas ya. Kertas itu kan sikunya itu kan tajam gitu kan. Kita masukkan sini,
Kemudian nanti kita tarik sampai nanti rongganya ini dimasukkan kertas dan dia tintanya itu bisa ikut dengan kertasnya, akhirnya nanti menjadi bersih lagi seperti itu. Nah, itu kalau mau membersihkan aliran tintanya itu. Nah, ternyata bukan cuma aliran tintanya yang dibersihkan. Samping-samping sini itu nanti kalau tintanya saya bilang tadi ya, semacam tinta yang sifatnya itu kayak karet, itu nanti akan menempel di sini dia. Nah, kalau yang itu caranya gimana? Silahkan ambil cutter ya, tentunya yang kalau biasanya yang masih tajam sekali ya. Kemudian dibersihkannya itu, diambilnya tinta yang kering itu menggunakan cutter itu. Tapi jangan terlalu dalam, nanti justru malah kita seakan-akan meraut penanya kembali gitu kan. Padahal nggak meraut, tujuannya untuk memotong sisa-sisa tinta itu. Sehingga nanti setelah dibersihkan itu kayunya itu terlihat lagi. Atau bambunya itu terlihat lagi. Nah, patokannya pena seperti ini bersih itu adalah ketika kita melihat bambunya, daging bambunya atau kulit bambunya terlihat lagi. Ya, kalau belum terlihat berarti itu masih ketutupan tinta dan itu biasanya nanti goresannya tidak bagus gitu ya. Nah, itu jadi harus kita jaga kebersihannya. Nah, terus poin selanjutnya, ini jangan sampai kena air terlalu lama. Saya pernah dulu menggunakan pena ini. Jadi dulu tuh saya kalau nulis itu ditaruh gelas di samping meja saya atau di samping karya saya. Gelas ya, enggak gelas ya, mungkin kayak tempat air yang menggunakan plastik. Kemudian gunanya itu saya taruh di situ, kalau misalnya habis pakai beberapa kali saja itu nanti saya celupkan kemudian dibersihkan semacam itu. Karena kan kalau dicelupkan di air itu mungkin lebih efisien gitu ya. Nah, tapi sayangnya waktu itu saya pernah pakai, kemudian saya celup di situ, lupa, akhirnya saya tinggalkan. Nah, setelah lupa, saya balik lagi, pena yang model ini yang dulu saya pakai itu masih ada di dalam situ. Kurang lebih ya setengah hari saya tinggal. Kemudian saya ambil lagi, ternyata apa? Rongga aliran tintanya ini itu sudah membesar. Ya, jadi ujungnya sudah tidak rapat lagi. Itu. Walhasil apa? Ya, akhirnya ya cacat itu, penanya jadi rusak ya, agak-agak rusak, kemudian aliran tintanya jadi tidak berfungsi secara baik gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa kita bersihkan dengan air, tapi jangan terlalu kena air terlalu lama seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya terpaksa pena kita itu rusak dan kita belum ada pengalaman dalam membuat pena seperti ini, ya sudah, berarti jalan keluarnya adalah kalau masih bisa diperbaiki, bisa dikontak penjual-penjual penanya atau pembuat-pembuat penanya, dan setahu saya bisa direparasi atau bisa dibetulkan ya, nanti bisa dipakai lagi seperti itu. Soalnya mereka itu kan sudah paham dengan pena seperti ini dan mereka punya alatnya, itu yang paling penting. Mereka punya alatnya. Oke, cukup sekian mungkin pesan saya bahwa pena itu harus dijaga karena sebagaimana kita menulis dengan baik atau tulisan kita baik, maka penanya juga harus baik seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian sobat kaligrafi semua. Mungkin ini sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.